Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi wujudi syahri Ramadan wa huwa syahrul mubarak, syahrul Qur'an wa syahrus siyam wa syahrut taubah wal maghfirah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah wa jahada fillahi haqqa jihadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini sudah sering mendengar ceramah atau mau'izah atau tausiah terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Shaimin shaimat selama ini sudah banyak tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan pengorbanan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk mengisinya dengan sebaik-baik amalan, dengan sebaik-baik pekerjaan, dan sebaik-baik amal ibadah kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang saya tidak akan terlalu banyak berbicara terkait dengan keutamaan bulan Ramadan, tetapi lebih kita akan flashback, kita akan menggali sejarah, kita akan mengambil ibrah daripada bulan Ramadan. Jadi kita harus tahu juga bahwa di bulan Ramadan ini juga merupakan bulan yang penuh perjuangan, terutamanya bagi warga Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Kenapa begitu? Karena pada bulan Ramadan inilah proklamasi kemerdekaan itu dilakukan. Jadi 17 Agustus 1945 itu bertepatan pada bulan Ramadan. Termasuk juga pada hari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 45, itu yang bertepatan dengan 18 Agustus 45, berarti itu juga dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi ini merupakan momentum bagi kita untuk kita mengambil ibrah, kita mengambil semangat kemerdekaan, kita mengambil semangat perjuangan para pendahulu kita. Tidak hanya Indonesia, tetapi juga banyak peristiwa-peristiwa bersejarah di dunia ini yang banyak terjadi pada bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu sebelumnya, pada bulan Ramadan kita semua pastinya sudah tahu bahwa di situ ada perang Badar. Terjadi perang Badar pada bulan Ramadan. Ini adalah perang pertama yang mempertemukan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Artinya, di bulan Ramadan inilah perjuangan itu benar-benar dilaksanakan. Tidak hanya jihad fin nafsi, tidak hanya perjuangan menahan nafsu, menahan lapar dan haus, tetapi juga perjuangan untuk memperjuangkan, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Li'ala'i kalimatillah. Ini adalah jihad pada bulan Ramadan. Selain perang Badar juga banyak terjadi perang-perang yang lain juga terjadi pada bulan Ramadan. Kalau Shaimin Shaimat bisa flashback lagi, mungkin melihat dari beberapa kisah-kisah terdahulu, salah satu peristiwa bersejarah yang mungkin ini juga bisa menjadi memori yang sangat bagus buat kita untuk kemudian kita kembali lagi gaungkan semangatnya, itu adalah salah satunya adalah peperangan atau kemenangan kaum muslimin, dalam hal ini diwakili oleh Arab, wilayah Arab dan juga sekutunya melawan Israel. Jadi sekitar pada tahun 1973 itu terjadi perang besar-besaran antara Arab dengan Israel, di mana pada waktu itu Mesir juga menjadi salah satu komandonya. Jadi bertepatan pada bulan Ramadan, Arab memenangkan pertempuran dengan Israel. Seharusnya kita umat Islam, tidak hanya warga Arab, tetapi juga seluruh umat Muslim, kita juga senantiasa harus selalu ingat bahwa Allah menurunkan banyak rahmatnya, Allah menurunkan banyak kemenangan pada bulan Ramadan. Dulu pada waktu Rasulullah terjadi Fathu Mekah, kemenangan kota Mekah.
yaitu kemenangan kaum muslimin menghadapi kaum kafir Quraisy. Di samping itu bulan Ramadan juga di situ ada nuzulul wahyu. Jadi ada turunnya wahyu pertama kali itu juga pada bulan Ramadan. Turunnya wahyu ini juga merupakan perjuangan yang sangat hebat dari Rasulullah SAW. Bagaimana beliau bertahanus, bagaimana beliau mengasingkan diri, beliau naik ke Gua Hira setiap hari. Itu Gua Hira gimana kalau kita bayangkan pada saat itu, gua bukit bebatuan yang sangat terjal, sangat curam, sangat susah untuk dilewati. Tetapi Rasulullah SAW pada waktu itu beliau bertahanus di Gua Hira untuk mendapatkan ilham, untuk mendapatkan pencerahan sehingga akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Inilah bentuk dari perjuangan pada bulan Ramadan. Artinya, bulan Ramadan ini seharusnya tidak menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Bulan Ramadan ini tidak boleh menjadi sebuah alasan bagi kita untuk kita tidak melaksanakan pekerjaan, untuk tidak menambah frekuensi ibadah kita, untuk tidak menambah kuantitas pekerjaan kita, dan juga untuk tidak memperbanyak amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan. Artinya, kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengkhususkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang khusus, spesial. Bulan ini spesial diberikan kepada kita kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat benar-benar kita manfaatkan. Jadi sebagaimana ayat yang sering kita dengar pada bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bulan Ramadan ini diwajibkan kepada kita, ini sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Tujuannya adalah apa? Agar kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Bertakwa, orang yang bertakwa itu artinya kita meninggalkan dunia yang gelap menuju dunia yang lebih terang. Jadi misalnya seumpama kita berada di dalam ruangan yang sangat gelap, tidak ada lampu dan juga tidak ada apa-apa, sebagaimana juga nanti kita akan mengalaminya ketika kita sudah nanti di alam barzah, di alam kubur. Jadi itulah namanya muttaqin. Jadi Allah berikan cahaya, jadi kita keluar dari zona gelap ini, kita menuju kepada zona yang lebih terang untuk menjemput kebaikan, untuk menjemput makna dari bulan Ramadan ini dengan penuh perjuangan. Jadi sekali lagi, soimin soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bahwa kita warga Indonesia, kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan negara kita. Begitu juga warga Palestina dan juga warga Arab, warga Palestina mendapatkan kemenangan pertamanya pada perang melawan Israel itu pada bulan Ramadan juga. Makanya sekarang juga menjadi momentum dari kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama memberikan semangat kita yang berlebih, kita bersama-sama berikan seluruh akal pikiran kita, dan juga sebisa mungkin berapapun yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina dan juga untuk kita semua selama bulan Ramadan ini. Sehingga kejadian dan peristiwa-peristiwa bersejarah seperti Fathu Mekah, kemerdekaan Indonesia, kemenangan Arab atas Israel, kemudian turunnya wahyu pertama kali, dan kemudian juga ada perang pertama kali antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, yaitu perang Badar. Ini benar-benar menjadi penyemangat, menjadi trigger buat kita bahwa bulan Ramadan ini harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Masih ada beberapa waktu, masih ada beberapa hari untuk menuju ke akhir Ramadan, dan ini harus benar-benar kita manfaatkan, harus benar-benar kita isi dengan sebaik-baik amalan ibadah kita. Kalaupun kita tidak dapat mengisinya dengan amalan ibadah yang begitu banyak, minimal kita mengisinya dengan doa dan penuh harapan untuk saudara-saudara kita semua. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala hal buruk, dan juga mudah-mudahan
Allah tidak menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita semua. Demikian shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.